Shalom, saudaraku yang sangat dicintai Tuhan. Mari kita akan terus melanjutkan pelajaran kita, terutama mengenai ungkapan rahasia ruangan Maha Suci yang semakin meningkat, semakin memuncak, di mana pada hari-hari terakhir ini adalah season-season terakhir ini, Tuhan menginginkan agar kita memanfaatkan pintu yang dibukakan oleh Tuhan melalui jalan yang baru, sehingga kita boleh mendapatkan kebebasan untuk bisa masuk ke dalam ruangan Maha Suci itu untuk menghadap Tuhan, terutama di dalam ibadah kita hari ini. Sebagaimana yang sudah kita pelajari bahwa Tuhan menghendaki karena suasana atau keberadaan di dalam ruangan Maha Suci itu merupakan daerah kesempurnaan atau daerah kasih, di mana Tuhan mau kita menjadi kehidupan yang sempurna dalam arti memiliki kedewasaan rohani, sempurna dalam arti memiliki nilai yang sangat baik, nilai yang sangat tinggi, nilai yang sangat besar, tetapi juga Tuhan mau kita menjadi kehidupan yang sempurna dalam arti memiliki bentuk yang tidak cacat. Karena saya mengambil dari Kamus Besar Bahasa Indonesia bahwa sempurna itu artinya adalah kedewasaan. Sempurna itu artinya memiliki nilai yang sangat baik. Dan sempurna itu artinya tidak cacat dan tidak celah. Tidak ada kekurangannya. Tidak ada kesalahannya. Ya. Oleh karena itu, saya masih ingin mengajak kita bersama-sama pada season ini untuk kita lanjutkan. Ya, kita maju terus apapun yang kita hadapi supaya target yang Tuhan kehendaki atau waktu yang Tuhan siapkan, sediakan untuk kita ini dapat kita manfaatkan seoptimal mungkin supaya kita bisa masuk di dalam kegenapan rencananya ya. Oleh karena itu sekali lagi saya ingin mengajak kita membaca di dalam Efesus pasal yang pertama itu. Sekali lagi mang kita baca di dalam Efesus pasal yang pertama ayat yang ketiga, 4 dan seterusnya ya. Coba kita baca sekali lagi. Efesus 1 ayat 3. Ya, perhatikan ayat 3 ini. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus, yaitu Bapa dari Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita, yang di dalam Kristus telah mengaruniakan, memberikan, menganugerahkan, merahmatkan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Jadi ini seluruh berkat yang ada di dalam surga, berkat rohani. Perlu digarisbawahi, di sini betul-betul Tuhan ingin mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani yang ada di surga. Tidak terkecuali, seluruhnya, segalanya itu diberkatkan, dikaruniakan kepada kita. Karena memang Tuhan mempunyai tujuan, mempunyai maksud, mempunyai kemauan, sehingga Tuhan mengaruniakan berkat rohani yang ada di surga itu. Karena apa? Ayat 4, sebab apa? Sebab di dalam Dia, sebab di dalam Yesus Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Jadi inilah
alasan utama mengapa Tuhan itu mengaruniakan segala berkat rohani yang ada di dalam surga itu. Ya, apalagi pada season-season akhir ini atau pada pemberitaan akhir ini, di mana Tuhan berkenan memberikan kepada kita berkat ungkapan rahasia ruangan Maha Suci. Itu adalah sentralnya surga. Sedang Tuhan bukakan rahasianya, berkat rohaninya itu. Bahkan kalau saya perhatikan, betul-betul Tuhan itu memberikan berkat rohani yang paling dalam. Ya, karena Tuhan menghendaki, Tuhan mengungkapkan bagaimana supaya kita bisa menjadi kehidupan yang sempurna dalam arti kedewasaan rohani. Supaya kita bisa masuk di dalam ruangan Maha Suci itu. Bukan saja Tuhan supaya ungkapkan berkat rohani mengenai bagaimana supaya kita sempurna dalam arti memiliki kedewasaan rohani, tapi juga Tuhan mau supaya kita juga memiliki kehidupan yang sempurna dalam arti memiliki nilai yang sangat baik, sangat besar. Bagaimana juga sudah diterangkan nilai yang terbesar dari semuanya itu, dari semua yang ada di dalam kerajaan surga itu. Karena kerajaan surga itu bisa digambarkan di dalam di dalam tabernakel. Bukan saja Tuhan memberikan berkat-berkat yang ada di halaman, berkat-berkat di dalam ruangan suci, tapi Tuhan juga memberikan kepada kita berkat yang di dalam ruangan Maha Suci, berkat rohani yang ada dalam ruangan Maha Suci, yaitu tentang kasih. Sudah Tuhan jelaskan bagaimana kasih itu sabar, kasih itu murah hati, kasih itu kuat, sehingga kita mampu mengatasi segala sesuatu, mampu menutupi segala sesuatu, mampu mempercayai segala sesuatu, mampu mengharapkan segala sesuatu, dan mampu sabar dalam segala sesuatu, menanggung segala sesuatu, bahkan sampai kita menjadi kehidupan yang tak berkesudahan. Ya, bukan itu saja, tapi kita juga tidak boleh, karena kasih itu ada pantangannya, yaitu kita tidak boleh cemburu, tidak boleh memegahkan diri, dan tidak boleh sombong, dan seterusnya ya. Jadi, dan pada saat ini saya masih ingin mengajak kita bersama-sama untuk Tuhan ingin berkat rohani yang ada di sentralnya kerajaan surga untuk supaya kita menjadi kehidupan yang kudus dan tidak bercacat di hadapannya. Sama sekali sempurna. Tidak ada kurangnya, tidak ada salahnya, sedikit pun tidak ada cacatnya. Ya, supaya betul-betul Tuhan bisa memandang kita bahwa keadaan kita memiliki bentuk yang sama dengan Dia, serupa dengan Dia, sempurna dalam arti tak bercacat. Ya, tidak ada kekurangannya, bahkan tidak ada celahnya sama sekali ya. Oleh karena itu, saya ingin mengajak kita bersama-sama. Kalau kita perhatikan di dalam ayat yang ketiga ini, budget kebutuhan untuk menjadikan kehidupan kita sempurna dalam arti tidak bercacat ini, saya yakin itu akan sangat amat mencukupi. Karena segala berkat yang ada di surga itu, mulai dari berkat yang terkecil sampai yang terdalam rahasianya, itu dikaruniakan, itu diberikan supaya kebutuhan
kita untuk menjadi kehidupan yang sempurna, dalam arti tidak bercacat, tidak ada kekurangannya, tidak ada kesalahannya, tidak ada satupun yang membuat kita tidak sempurna. Itu benar-benar dapat diwujudkan ya. Oleh karena itu saya ingin apalagi coba kita lanjutkan ayat yang ke-5 dan 6 lebih dulu ya. Ayat 5. Ya. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula Iya. oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya Ya. sesuai dengan kerelaan kehendaknya. Kerelaan, keikhlasannya, kelapangan hatinya itu. Memang Tuhan itu memang dengan sungguh-sungguh rela untuk betul-betul menjadikan kita ini sebagai anak-anaknya yang serupa dengan Yesus. Yaitu karena kita berada di dalam Yesus, ditentukan oleh kasih-Nya, sehingga Dia berikan kasih-Nya itu. Ayat yang ke-6. Ayat ke-6. Supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia, Iya. yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia, Terus yang dikasihinya. yang dikasihnya, kita yang sangat dikasihinya ini. Teruskan Mang. Ayat 7. Iya. Sebab di dalam Dia Sebab di dalam Yesus dan oleh darahnya dan oleh darahnya kita beroleh penebusan. kita beroleh penebusan, kita memperoleh pengampunan. Di dalam bahasa yang kita memperoleh pembayaran harga dari semua dosa kita. Terus Yaitu pengampunan dosa yaitu pengampunan dosa, Menurut- penyelesaian dosa. menurut kekayaan kasih karunia-Nya, Teruskan Mang. yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Teruskan. Sebab Ia telah menyatakan rahasia kehendaknya kepada kita. Saya ingin kita bersama-sama perhatikan ayat 9 ini. Sebab Allah telah menyatakan rahasia, misteri tentang kemauannya, tentang kehendaknya kepada kita. Terus Sesuai dengan rencana kerelaannya, sesuai dengan rencana yang memang dengan kesungguhannya, kerelaannya, keikhlasannya, keseriusannya. Terus yaitu rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkannya di dalam Kristus. yaitu rencana yang telah ditetapkan, diputuskan, yaitu disetujuinya, ditetapkannya di dalam Kristus. Semua rencana itu, semua programnya Dia itu akan terlaksana di dalam Kristus. Ayat 10 Mang. Ayat 10. Sebagai persiapan kegenapan waktu, Sebagai persiapan kegenapan waktu, untuk mempersatukan di dalam Kristus sebagai kepala, dalam bahasa terjemahan sederhana, dan akan diselesaikannya pada waktu yang sudah ditentukan. Ini kalau soal bicara waktu ini memang tidak bisa Tuhan katakan seorang pun yang bisa mengetahui mengenai waktu. Waktu itu betul-betul berada di tangan Tuhan, ya, yaitu segala persiapan pada waktu yang ditentukan. Terus Bang, segala sesuatu, ya, baik yang di sorga ya, maupun yang di bumi. ya. Dan inilah tujuan rencananya itu. Kristus akan menjadi kepala atas segala sesuatu, baik yang ada di surga maupun yang ada di bumi. Terus Ayat 11. ayat 10 sudah selesai ya. Ya, apa? Jadi ini tujuan dari rencananya Allah. Itu sangat jelas. Memang ini sebenarnya juga satu misteri, satu rahasia. Dikatakan ayat 9 ini memang bisa dikatakan sesuatu rahasia di dalam di dalam tata negara. Mungkin kalau saya sedikit mau menganalogikan hal-hal yang penting
terutama hal-hal yang berkenaan dengan program, rencana, tujuan dan semuanya itu biasanya itu tidak semua diungkapkan, ya. Itu oleh karena itu di dalam ketatanegaraan seperti yang ada di Indonesia ini ada yang namanya memang sandi-sandi negara. Ya, itu oleh karena itu juga ada sekarang ini memang ada satu sekolah tinggi yang memang dikhususkan untuk mempelajari itu, dan itu juga nanti berkenaan dengan orang-orang yang akan dijadikan badan intelijen negara, ya, yang bisa mengetahui apa rahasia-rahasia negara itu, dan itu memang tidak diungkapkan. Tidak semua orang tahu, artinya begitu ya. Oleh karena itu saya ingin mengajak kita bersama-sama terutama mengenai rencana Allah yang dirahasiakan. Itu sekarang ini dinyatakan. Yaitu, rencana itu adalah keinginan Allah atau tujuannya Allah untuk menjadikan semua yang ada, baik yang ada di surga maupun di bumi ini, nanti akan disatukan oleh Allah, di mana Kristus sebagai kepala. Tentu wadah kita, segala sesuatu yang ada di bumi maupun yang ada di surga itu nanti dia berada bukan kepalanya, tapi kita sebagai tubuhnya. Ya, jadi ini adalah satu rahasia di mana Allah akan diistilahkan di di trennya gereja-gereja dikatakan gereja yang gereja yang satu, ya. Sekalipun berbeda-beda tapi tetap satu, Bhinneka Tunggal Ika, ya. Ya, artinya betul-betul Tuhan itu ingin kita ini memang berbagai-bagai anggota, banyak anggota, tapi Tuhan mau satukan. Ini yang memang menjadi rencananya Allah sejak semula. Nanti saya ingin supaya kita bisa mengarah kepada satu tujuannya, yaitu untuk bisa menjadi satu dengan Kristus. Dan Kristus sebagai kepala, kita anggotanya. Artinya kita ini adalah anggota tubuhnya dan Kristus sebagai kepalanya. Ini satu rahasia. Oleh karena itu saya ingin, tapi pada kesempatan ini saya ingin masih memberikan penekanan yang dalam, yang pada season yang minggu lalu itu juga dijelaskan, tapi saya ingin memperdalam tentang pentingnya keterpanggilan dan keterpilihnya kita. Ya, sebab ini memang dasarnya untuk kita bisa menjadi kehidupan yang sempurna dalam arti tidak bercacat. Betul-betul sempurna, tidak ada kekurangannya, tidak ada ketidaksempurnaannya. Ya, cacat itu artinya tidak sempurna atau terdapat kekurangan, ya. Tetapi Tuhan memang menginginkan kita ini di hadapannya itu nanti betul-betul dalam keadaan yang memang sudah tidak ada kekurangannya, tidak ada ketidaklengkapannya, tidak ada kesalahannya, tidak ada ketidaksempurnaannya, betul-betul tidak bercacat di hadapannya. Ya, oleh karena itu mekanisme yang Tuhan gunakan adalah sejak awal, sebelum dunia dijadikan, bahkan Allah telah memilih. Jadi ini adalah pilihan. Jadi saya bisa juga katakan bahwa orang-orang yang sempurna dalam arti tidak cacat itu di hadapan Allah, itu sebenarnya adalah orang-orang pilihan.
Jadi kalau orang itu tidak dipilih dasarnya. Oleh karena itu, sekali lagi saya masih ingin mengajak kita bersama-sama ya, membaca mengapa pemilihan yang Tuhan lakukan itu adalah berasal dari orang-orang, bahkan mungkin orang yang dianggap dunia bodoh, orang yang dianggap lemah, orang yang tidak ada pengaruhnya, tapi itu yang dipilih ya. Kalau saya perhatikan di zaman Tuhan Yesus memilih murid-murid, Tuhan tidak memilih orang-orang yang orang-orang yang berpengaruh. Dia pergi ke pinggir danau, ya, dia pergi kemudian memilih nelayan-nelayan, orang yang sedang mencari ikan, Petrus, Yohanes, ya, dan orang-orang yang memang sederhana. Tapi coba sekali lagi kita baca ya, di dalam 1 Korintus pasal yang pertama itu, coba kita baca ayat yang ke-27 dan 28 dan seterusnya atau ayat 26 diawali. Sekali lagi seperti minggu yang lalu sudah kita baca, tapi kita ulangi lagi untuk menegaskan betapa pentingnya arti orang-orang yang dipilih oleh Tuhan itu, apalagi rencana kehendaknya. Itu sudah menjadi sudah menjadi programnya, sudah menjadi rencana polisi. Mungkin sebelum pada umumnya semua proyek-proyek atau sesuatu yang belum ada, umpamanya pembangunan atau kalau di dalam bangunan rumah ya, itu biasanya ada seorang atau ahli bangunan yang memang mereka mempunyai keahlian khusus, yaitu kalau di dalam teknik sipil, teknik pembangunan. Ada arsitek, tapi sebenarnya teknik sipil lah itu yang akan memberikan perencanaannya, bagaimana hitungannya, kalau bangunannya tingginya sekian, kekuatannya harus dihitung. Nah, itu namanya teknik sipil. Dan kemudian arsitek itu bentuknya, keindahannya, tapi perencanaan untuk sesuatu bangunan ya. Oleh karena itu pada umumnya, terutama kalau di dalam ekonomi suatu usaha, itu mesti perencanaannya dulu. Kira-kira bagaimana kalau kita mau usaha ini, apa yang harus kita siapkan, apa yang harus kita budgetkan, berapa, semuanya berapa, bagaimana, semua itu semuanya sudah ada analisisnya. Ya, umpamanya ini semuanya itu sudah ada perencanaan awalnya supaya itu. Dan kemudian, tapi disinilah Tuhan itu bagaimana supaya merencanakan satu program yang besar. Karena ini nanti sekarang ini sedang berproses, nunggu waktu saja. Kegenapan waktu yang dipersiapkan, waktu yang ada itu nanti akan pada menuju kepada satu rencananya, di mana Allah ingin supaya semua yang ada di surga dan bumi ini akan berwujud satu tubuh, di mana Kristus sebagai kepalanya, dan bentuknya harus memiliki bentuk yang sama dengan kepala itu, yaitu kehidupan yang tidak bercacat. Dan untuk siapakah orang-orang yang bisa menyatu dengan Kristus sebagai kepala? Maka itu Tuhan lebih dulu menetapkan pilihannya. Jadi ini ya bisa dikatakan tidak tidak sembarang. Jadi oleh karena itu, kalau Tuhan memang memanggil dan memilih kita, itu bukan seperti tanpa planning,
tanpa rencana. Tanpa, iya, sedikit ya, pengalaman saya sedikit. Pada waktu saya menjadi orang Kristen, ini saja, yang awalnya itu, saya tidak lupa itu peristiwa, bagaimana saya menjadi orang, sampai saya tertarik. Saya tidak ada orang yang menjelaskan kepada saya, tidak ada orang yang menginjili saya. Jujur saya tidak ada. Jujur sebenarnya saya tidak tertarik dengan orang Kristen. Kebetulan tetangga saya, ya kebetulan maaf kata, sorry saya katakan, sebelah rumah saya, Halaita. Persis, satu rumah, dua rumah dari sebelah saya. Itu orang Kristen. Tapi begitu ke tahun baru, waduh, tenggen macam semuanya. Jadi sudah, saya nggak, jujur saya, kalau melihat orang itu saya sebenarnya tidak tertarik. Tapi satu waktu, seizin Tuhan, saya kemudian bekerja di salah satu jemaat, jujur saya sebagai supir beliau. Dan kemudian saya disuruh oleh majikan saya itu, sebenarnya saya sudah minta kepada majikan saya tidak bisa kerja minggu. Karena pada waktu itu ibunya anak-anak bersama-sama kami sedang berusaha merintis satu usaha, yaitu untuk membuat konveksi, bikin baju anak-anak. Dan minggu itu waktunya saya membawa hasil yang mereka kerjakan itu untuk saya pasarkan. Ya. Dan sebenarnya waktu saya kerja, saya tidak mau hari Minggu. Jadi saya minta hari Minggu saya libur. Karena saya akan mengerjakan pekerjaan yang memang satu usaha yang sedang kami rintis. Gitu ya. Tapi entah bagaimana, satu waktu itu majikan saya itu minta tolong. Kalau kamu nggak bisa minggu penuh, sudah antarkan sampai anak saya pulang sekolah minggu saja. Jadi karena anak bungsunya dia terutama yang perempuan itu masih kecil, masih kelas 2 SD, ya kelas 1 SD dan masih kecil sekali, jadi nggak ikut. Jadi dia bilang, tapi gereja kami itu dengan jauh, di Perak dengan Wonokromo Selatan dengan Surabaya Utara dengan Surabaya Selatan, jadi jauh. Akhirnya udah, nanti kalau selesai si anak perempuan saya selesai, kamu boleh pulang. Itu pun digaji penuh, kata dia. Ya itu sebagai satu permintaan tolong karena orang tuanya bergereja di gereja yang pertama, gereja Lemah Putro. Ada dua gereja. Lemah Putro itu pagi, Johor itu sore. Jadi beliau ikut yang paginya. Akhirnya saya pergi. Untuk pertama kali saya ketemu dengan pendeta saya itu. Karena waktu itu sebenarnya saya juga melihat, begitu saya masuk ke gereja itu, ada sesuatu hal yang aneh dan ajaib yang menarik pikiran saya. Terutama pada waktu saya ketemu dengan bapak pendeta saya itu. Orangnya tinggi besar, semampai begitu. Tapi dia punya senyum yang khas. Jadi begitu saya datang, nganterkan anak majikan saya, beliau sebenarnya mau keluar, mau berangkat ke gereja Lemah Putro itu. Jadi kami ketemu pas. Cuma pada waktu itu pendeta saya ini sebenarnya punya mobil buatan tahun 57, Mercedes-Benz 220S ya tuh. Jadi itu Mercedes bagus ya. Setir kiri gitu, saya tidak lupa itu. Dan kemudian mobil itu mogok, tidak ada yang bisa memperbaiki. Jadi sudah berapa kali dibuat ke bengkel, tapi selalu mogok. Akhirnya beliau, maaf kata, naik angkot, jadi nyarter angkot pendeta saya. Itu yang sebenarnya membuat saya tertarik. Waduh, kasihan ya. Maaf kata, sebelum saya kerja di majikan saya ini, saya supir angkot. Saya tahu persis itu. Tapi ya waktu itu, bahkan saya menjadi salah satu pengurus organda yang ada di Surabaya itu. Karena saya agak sedikit punya pengaruh di terminal itu, maka kemudian saya lah yang membuka lane-lane itu. Ada lane A, lane B, lane C, lane D, lane M, semuanya itu.
itu saya sebenarnya yang membuka lin-lin itu. Ya, jadi inilah ada trayek ini. Tapi memang saya sebenarnya kepingin menghindar lagi untuk tidak menjadi orang yang bekerja di jalan. Saya sudah tahu persis, karena apalagi di terminal Wonokromo yang saya ada itu mungkin kalau di sini terminal Sambu sangat terkenal dengan kejahatannya. Jadi, nah itu saya tidak lupa. Sebenarnya saya ingin menghindar dari itu. Tapi karena saya sebenarnya buka bengkel, saya ditipu oleh teman saya, kemudian saya memulai pekerjaan kecil yang memang saya sedang gumulkan, yaitu untuk membuat konveksi. Jadi itu istri saya, ibunya, anak-anak, mulailah mereka menjahit, kemudian minggu saya pasarkan begitu ya. Tapi akhirnya saya sudah terpaksa, saya ketemulah dengan bapak ini, kok saya bekerja lagi sebagai supir gitu ya. Akhirnya kemudian begitu saya ketemu dengan pendeta saya, kesan pertama, pendeta saya itu orangnya seperti ketemu saya itu tidak meremehkan, seperti gitu. Perasaan saya, kemudian saya dianggui, dan kemudian seperti beliau itu mengangguk kepada saya dengan mesem, dengan pandangan yang memang penuh arti. Waktu itu saya berpikir, waduh, baik ya pendeta ini, saya pikir, perasaan saya begitu. Tapi kemudian karena saya menunggu itu ada kurang lebih 1 jam setengah atau 1 jam lebih lah, menunggu anak majikan saya itu sekolah minggu itu, kemudian saya mendapatkan kesaksian dari pengerja-pengerja yang di gereja itu. Pada umumnya anak-anak sekolah Alkitab, orang-orang calon-calon pendeta yang sedang bersekolah itu memberikan kesaksian gitu. Tapi yang paling menarik saya, sekalipun waktu itu saya prihatin, karena saya tahu persis ya, masa seorang pendeta gerejanya besar 2, maaf kata, jemaatnya itu majikan saya, kok naik angkot? Jadi itu pertanyaan yang pertama kali terkesan saya, menarik saya. Akhirnya di samping saya tertarik, penjumpaan saya, pandangan saya pertama dengan pendeta saya, dan beliau juga memandang saya pertama, itu seperti terjadi satu perasaan ya kayak mungkin hati ke hati gitu ya. Saya dalam hati saya, mungkin beliau juga ternyata memang betul. Setelah 2 tahun kemudian saya menyerahkan diri menjadi pengerja beliau atau menjadi hamba Tuhan, beliau katakan, sejak aku pertama kali ketemu kamu sampai sekarang aku berdoa untuk kamu. Jadi saya sangat terharu apa yang dituliskan. Begitu ketemu saya, langsung dia mendoakan saya terus. Jadi makanya kok saya bilang, makanya kok saya tertarik ya dalam begitu. Jadi kemudian minggu berikutnya atau 2 minggu berikutnya, karena memang saya juga tertarik, setiap minggu pagi itu saya ketemu beliau senyum, menganggui begitu ya, menghormati saya ya, seperti itu ya. Akhirnya kemudian saya bilang sama majikan saya, saya boleh besok, saya panggil Tuan, saya boleh nanti sore saya ikut ke gereja, saya bilang, silakan, sudah Pak, karena waktu itu udah nggak usah pulang kamu kalau gitu katanya, nanti sudah pulang sekolah minggu, ya sudah di rumah sini aja. Enggak, rumah saya dekat dari rumah beliau kan dekat, jadi saya pulang dulu, sorenya saya balik, dan kemudian saya ikut ke gereja. Begitu saya mendengar khotbah beliau, saya tidak lupa khotbah yang disampaikan beliau adalah tentang tabernakel, terutama yang ditekankan beliau adalah pengajaran kesempurnaan. Itu saya tidak lupa, bahwa beliau menerangkan bahwa kita bisa sempurna. Waktu itu betul-betul apa yang dikhotbahkan beliau tentang kesempurnaan itu seperti sudah menancap di hati dan pikiran saya. Dan terus khotbah itu tidak bisa hilang. Terus mengiang terus dalam hati dan pikiran saya. Waduh. Ya. Karena jujur di agama saya, soal kesucian itu sangat ditekankan. Karena apa? Di agama saya dulu, kalau kita mau sembahyang,
Kalau kita tidak menyucikan diri, tidak membasuh tangan, kaki, muka kita, bahkan sebenarnya kalau bisa seluruh badan kita ini dibersihkan, maka ibadah kita, sembahyang kita dianggap batal. Kalau tidak wudhu dulu istilahnya, tidak membersihkan diri. Jadi kalau soal kesucian, saya terus terang aja nggak tertarik saya. Tapi yang menarik saya adalah kesempurnaan. Jadi itu yang membuat saya lebih tertarik. Kemudian pertama kali, sekalipun saya nggak, maaf kata waktu itu nyanyi nggak bisa, baca Alkitab, jangankan baca Alkitab, lihat Alkitab baru kali itu saya. Jadi saya nggak pernah sama sekali. Dan akhirnya sungguh menguasai saya. Seperti ada ketertarikan yang kurasakan. Menarik ini. Dan akhirnya kemudian saya seperti akhirnya kecanduan. Ya, artinya bukan apa, saya akhirnya memang minggu berikutnya saya tidak masuk ya karena ada kerjaan. Ya. Tapi kemudian minggu berikutnya saya kepingin karena kata-kata kesempurnaan itu selalu mengiang. Waduh. Apalagi maaf kata pendeta saya itu jujur saya katakan, sampai sekarang saya tidak bisa melupakan karismatiknya beliau. Padahal saya itu menjadi pembantu beliau, yang memang tugas saya adalah menyupirkan beliau. Setiap hari bersama beliau, setiap hari. Tapi terutama kalau beliau itu mau menyampaikan firman, maaf kata itu saya itu gemeter. Jadi itu memang ada daya tarik yang kuat dari beliau itu. Punya karisma yang kuat, istilahnya punya urapan yang kuat sekali. Jadi itu sampai 10 tahun itu belum hilang. Dan masih. Tapi karena memang kami udah terbiasa setiap hari, setiap saat. Bahkan boleh dikatakan di mana beliau ada, saya ada. Di hotel, apalagi kalau beliau itu biasanya 1 bulan sekali itu seminggu pasti mengambil waktu untuk istirahat. Untuk mempersiapkan. Ya, karena memang ada alasan yang memang pastori beliau itu sebenarnya kecil kali. Kamar beliau itu hanya 5 kali 6 kalau nggak salah. Dan di depannya itu hanya ada 5 kali 2 gitu. Ruang kerja beliau, meja tulis besar gitu. Itu. Jadi, dan kemudian di depan itu ada ruang tamu 5 kali 2,5 gitu. Jadi pastorinya beliau itu sempit sekali. Jadi ruang gerak beliau. Jadi memang jadi akhirnya setiap bulan itu pasti beliau itu mengambil waktu untuk persiapan sambil refreshing. Itu bisa selalu kita, kalau di sini mungkin kayak macam ke apa itu Abastagi ya, naik ke gunung gitu, menginap satu hotel sana. Apalagi kalau mau KKR, persiapan KKR. 1 minggu sebelum KKR persiapan, minggu berikutnya KKR, pulang KKR, kembali lagi istirahat seminggu. Jadi kalau ada kegiatan semacam itu, saya meninggalkan keluarga paling enggak 3 minggu saya. Jadi udah pengorbanan yang sangat penting. Tapi udah, saya ikhlas saya melayani keseharian kami. Nah, apalagi kalau sudah di hotel itu ya, karena tidak ada kawannya yang diajak ngomong kecuali saya. Apalagi saya ini memang agak sedikit sedikit agresif ya. Karena saya diminta oleh beliau, kalau KKR itu bagaimana menurut perasaanmu atau menurut kawan-kawanmu, hamba-hamba Tuhan itu. Oh ya ini gini, wah saya tambah senang waktu itu ya. Karena nanti kuutarakan sesudah itu, ada komentar begini, oh iya gini. Jadi saya tambah dapat income yang begitu banyak. Artinya saya diajak diskusi. Beliau, apalagi karena pada waktu itu saya agak sedikit ada unsur nakalnya begitu ya. Ya, karena 1 minggu saya tinggalkan. Ya, kalau beliau suami istri, saya harus tinggalkan istri dan anak-anak, harus mengantarkan beliau seminggu lagi KKR di daerah lain. Seminggu lagi saya juga tinggalkan anak-anak dan istri saya, dan kemudian seminggu kembali lagi. Ini saya bilang, akhirnya beliau selalu bisa
memahami perasaan saya. Akhirnya setiap kali ada semacam beliau mau pergi, mau apa semua, beliau cetuskan, maaf ya, kita nanti rencananya nanti kita ke sini, nanti kita persiapan, kita apa. Jadi program-programnya itu sedikit agak didiskusikan, gitulah. Artinya paling tidak disampaikan, sekalipun tidak harus terjadi apa, tapi disampaikan sebagai penghargaannya. Ya. Dan ini yang saya ingin, ketertarikan saya itu adalah pengajaran kesempurnaan, aneh. Saya bilang kalau memang soal kesucian, soal kebenaran, soal apa semua, agama saya lebih hebat. Pengikutnya lebih banyak, 90% ya di Indonesia ini. Ya, kita adalah mayoritas, saya bilang. Tapi kesempurnaan inilah yang tidak pernah saya dengar di organisasi keagamaanku dulu. Yang baru ku dengar ya di gereja itu. Sehingga saya tertarik. Ternyata setelah saya terus mengikuti, semakin tertarik. Dan inilah yang saya katakan keterpanggilan saya. Dan ternyata ya setelah saya menyerah itu oleh pendeta saya, itu didoakan terus. Terus beliau katakan, aku terus berdoa untuk, sejak aku bertemu kamu pertama kali, sampai kamu menyerah, aku terus berdoa untuk kamu. Jadi ada yang memilih, ada yang memilihnya, yaitu pendeta saya. Jadi begitu saya menyerah, saya juga kaget. Ya. Jadi gini, pada waktu itu, di samping saya masuk gereja, tapi saya juga prihatin dengan keadaan pendeta saya. Naik angkot. Itu yang saya tahu persis. Sekali beliau memang mencarter ya. Saat angkot itu disewa penuh gitu ya. Dan itu biasa juga saya pernah ngalami hal begitu ya. Jadi akhirnya itu keprihatinan saya itu saya sampaikan ke majikan saya. Kasihan ya, waktu itu majikan saya itu nggak mau sejak saya ke gereja nggak mau dipanggil tuan. Panggil aja gitu ya, panggil aja bareng, ya, supaya dekat kami ya, gitu. Udah panggil aja Jadi saya cetuskan, kasihan ya Yu itu ke gereja itu naik angkot, iya ya dia bilang gitu. Jadi terjadilah akhirnya karena juga majikan saya itu bukan orang lama, orang baru yang di gereja itu. Beliau pindahan dari Jayapura sebagai kepala Pertamina wilayah 7 Jayapura, kemudian disekolahkan ke Jepang 1 tahun, pulang dari Jepang, nggak ada kedudukan kepala dan wakil itu. Yang ada adalah orang ketiga dari wilayah itu. Nah, seperti Sumatera Utara ini wilayah 1, dan dia wilayah Jawa Timur itu wilayah 5. Dia orang ketiganya di situ, kepala pemasaran. Jadi akhirnya ya, cerita gitu, akhirnya kemudian beliau sampaikan kepada jemaat yang lain yang beliau kenal. Akhirnya di tahun 76 persis, jemaat itu membelikan sebuah mobil untuk pendeta Yuwono. Untuk pendetanya, Mazda 808, itu seperti Kalia. Ya kecil gitu ya. Sudah orangnya besar badannya, waduh. Itu juga, ya tapi masih timbul keprihatinan saya juga masihan. Memang waktu itu, begitu jemaat itu membelikan mobil, bersamaan itu saya terpanggil untuk menyerahkan diri. Saya datang, sebelum terjadi penyerahan mobil itu diwujudkan, saya lebih dulu datang ke pendeta saya, ke Yuwono ini. Saya merasa terpanggil untuk melayani Tuhan. Aduh, kemudian penghormatan beliau, saya diajak oleh beliau duduk di meja makan. Sini kalau gitu. Saya terharu sekali ya. Begitu beliau menghormati saya yang hina ini. Ya, begitu beliau. Kemudian saya duduk dulu. Apa maksudmu, kedatanganmu? Tidak diajak di kantor,
Tidak diajak duduk di gereja. Diajak duduk di meja makan beliau. Sangat terhormat. Saya memang diberi waktu itu minum teh apa gitu. Terus kemudian saya utarakan. Saya merasa terpanggil untuk ingin melayani Tuhan. Loh, kaget beliau. Diceritakan. Kemudian cerita gitu. Dan gak lama kemudian, mungkin 1 minggu atau 2 minggu kemudian, jemaat itu membelikan mobil untuk beliau. Ya sudah itu, jadi begitu majikan saya bilang, Har, gimana ya Har, ini mobil untuk Om Yu sudah ada, untuk pendeta kita sudah ada. Nah, saya bilang, waktu itu, Om, 2 minggu yang lalu, saya menyerahkan diri untuk melayani Tuhan. Wah, kalau begitu, kamulah yang bawa mobil ini ke sana. Jadi waktu itu kita serahkan dengan beberapa jemaat, ke gereja itu diserahkan. Inilah pertama kali. Dan langsung saya itu. Jadi mobil bersama supirnya menyerahkan diri lah kepada Tuhan ya. Terpanggil betul-betul tertarik. Ya itulah. Sudah itu setelah saya menjadi pengerja yang selalu bersama beliau bercerita. Sebenarnya Har, begitu aku melihat kamu pertama kali, aku mendoakan kamu. Aduh, sangat mengharukan ya. Mendoakan. Dan memang proses kami cepat sekali. 6 bulan kemudian saya baptis. Dan 6 baptis saya mendoakan istri saya, mendoakan ibunya, anak-anak. Itu saya terus, saya berlutut di bawah kaki. Sampai akhirnya ibunya anak tergerak. Ikut ke gereja. Ya, sudah, aku ikut kalau gitu. Tidak lama kemudian, setengah tahun, ibunya ke gereja baptis. Sudah baptis, itulah. Begitu lahir anak saya yang kedua. Jadi lahir anak saya pertama, saya mengikut Tuhan. Begitu lahir anak saya kedua, saya menyerahkan diri. Belum umur 2 minggu. Saya sudah datang ke gereja menyerahkan diri. Jadi saya itu menyerahkan dengan 4 orang. Ya, saya, ibunya, dan 2 anak saya yang masih baby itu. Kemudian menyerah. Saya ingin sampaikan kepada kalian, dan ini memang sangat mengharukan saya. Dan pengalaman saya dipanggil Tuhan itu sebenarnya orang kecil sekali. Apalagi karena itu ayat ini sangat menarik saya. Coba kita baca ya, 1 Korintus 1 ayat 26. 1 Korintus 1 ayat 26. Iya. Ingat saja saudara-saudara, Iya. bagaimana keadaan kamu ketika kamu dipanggil. Bagaimana keadaanmu, dalam bahasa Indonesia terjemahan sederhana saya bacakan ya. Coba ingat, saudara-saudari, kedudukan kalian masing-masing waktu dipilih oleh Allah. Ingat, waktu kalian dipilih oleh Allah itu bagaimana? Kata ayat ini ya. Tidak banyak dari antara kalian yang dianggap orang bijak atau orang pandai dalam pandangan manusia. Apalagi saya itu tadi ya. Saya memanggil majikan saya aja masih tuan. Tapi saya juga terharu karena majikan saya setelah saya menjadi Kristen, dia gak mau dipanggil tuan, panggil aku om saja. Ya om, ya bilang gitu ya. Karena memang saya juga sangat dekat, sering saya mendiskusikan tentang ini ketuhanan dengan beliau setelah saya menjadi Kristen. Ya, apalagi saya teringat ya pada waktu saya menyerah, kan saya itu seperti ya asistennya pendeta saya. Dia bilang, karena kalau saya turun ke gereja, jemaat sudah ada, kan pendeta saya datang bersama saya, kan saya yang bawa tasnya pendeta saya itu ke podium gitu. Majikan saya bilang sama saya, cemburu sama kamu. Saya itu kepingin bawanya tasnya Om Yu Tuhan. Tapi kamu yang bawa tasnya aja. Dia majikan saya itu katakan cemburu. Saya kata kamu, cemburu apa Om? Aduh kamu itu. Oleh karena itu seperti hubungan saya dekat dengan beliau. Akhirnya setelah itu ada satu peristiwa yang sangat menarik, yaitu bagaimana keadaan kalian waktu dipilih itu. Makanya saya menangis sekali kalau saya ingat ini. Saya bukan orang pintar,
Jadi katakan ini, tidak dianggap orang yang tidak di antara kalian dianggap orang bijak dalam pandangan manusia. Tidak banyak dari antara kalian dianggap orang besar dan orang kaya. Apalagi kalau saya mungkin keadaan saya itu paling kecil, paling miskin. Ya, saya mengikut majikan saya itu, gajian saya itu harian. Ya seperti gitu ya. Setiap seminggu saya dapat gaji dari majikan saya ini. Ya. Dan kemudian gajinya nggak seberapa. Tapi ya pada waktu itu majikan saya selalu, karena sekalipun saya minggu untuk ikut ke gereja, tapi beliau selalu membayar saya. Membayar saya itu bahkan 2 kali lipat untuk hari minggu itu. Padahal saya hanya ngantarkan sekolah minggu, sorenya baru saya ke gereja, ikut ke gereja. Ya memang ngantarkan keluarga beliau, keponakan beliau, pembantu beliau, abang beliau, dan semua. Jadi gitulah. Jadi termasuk ngantarkan keluarga beliau, itu pun saya digaji double. Jadi itu saya tidak lupa ya. Tapi memang saya adalah bukan orang kaya, apalagi bukan orang besar, orang kecil. Paling kecil saya. Ya di situ ya. Coba Mang bacakan terus ayat 26 itu. Menurut ukuran manusia, iya, tidak banyak orang yang bijak. Tidak banyak orang yang bijak. Tidak banyak orang yang berpengaruh. Tidak banyak orang berpengaruh. Tidak banyak orang yang terpandang. Tidak banyak orang yang terpandang. Kalau dalam bahasa ini tidak banyak orang yang kaya. Ya kalau saya sudah jelas. Ya, saya upahan harian saja. Sangat tidak terpandang. Bahkan mungkin kalau saya perhatikan keadaan saya di gereja itu, ya mungkin saya merasa minder saya. Kalau saya adalah orang yang orang-orang yang hina saja. Ya, orang yang paling rendah. Ya. Teruskan Mang. Ayat 27. Ya. Tetapi apa yang bodoh bagi manusia, bagi dunia, apa yang bodoh itu dipilih oleh Allah. Tetapi Allah memilih ajaran dan orang-orang percaya yang dianggap bodoh oleh dunia, oleh manusia di dunia ini. Ajaran di sini ya. Saya memang jujur, saya sangat tertarik. Saya tidak akan lupa untuk seumur hidup saya bahwa saya menjadi pengikut Tuhan itu sama sekali tidak tertarik dengan bagaimana kekristenan, penginjilan, berkat atau apa. Saya hanya tertarik oleh ajaran dari pendeta saya itu tentang pengajaran kesempurnaan. Saya anggap ini adalah satu paham yang memang seumur saya pada waktu itu, umur 25 ke atas itu, yang saya ketemukan. Bukan bicara tentang kebenaran saja, bukan berbicara tentang kesucian saja, tapi berbicara tentang kesempurnaan. Jadi jujur, saya tertarik hanya bagaimana orang bisa sempurna. Waduh, jangan gitu ya. Orang bisa suci aja dah hebat. Tapi ini pengajaran kesempurnaan. Teruskan main ayat 27 itu. tetapi apa yang bodoh bagi dunia, Tetapi apa yang bodoh bagi dunia, dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat. ya orang bodoh dipilih Allah untuk mempermalukan orang-orang yang pintar. Sorry, saya tidak berniat untuk mau mempermalukan. Ya, tapi saya sangat menghargai kebodohan saya ini. Kok dipilih? Itu saja saya yang ditekankan. Kehinaan saya itu kok dipilih untuk, padahal dari maaf kata dari keluarga satu pun tidak ada. Jangankan yang percaya kepada Kristus, kenal saya tidak. Jadi itu tadilah. Tapi inilah yang terjadi. Bagaimana pilihan Tuhan. Teruskan Bang. Dan apa yang lemah bagi dunia, Apa yang lemah bagi dunia, dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat. apa yang kuat, apa Mang? Terus, Dan apa yang tidak terpandang, iya, dan yang hina bagi dunia, bahkan kita dan keyakinan kita dianggap tidak penting, dihina, dan sama sekali tidak ada arti oleh manusia di dunia ini. Biarpun begitu, sebenarnya kita dan keyakinan kita itu dipilih Allah untuk
untuk menghapus hal-hal yang dianggap penting oleh orang-orang yang berkedudukan tinggi dan yang dianggap pintar. Jadi itu ternyata untuk menghapuskan. Teruskan ayat 28 itu, baca sekali lagi. Lanjutkan ayat 29 dan 30. Ayat 28. Ya. Dan apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia, Iya. dipilih Allah. Iya. Bahkan apa yang tidak berarti, Apa yang tidak berarti, dipilih Allah untuk menyediakan apa yang berarti, untuk meniadakan apa yang berarti. Terus supaya jangan ada seorang manusia pun. Allah melakukan supaya, dalam bahasa Indonesia terjemahan masa kini dikatakan, dengan demikian tidak seorang pun dapat menyombongkan diri di hadapan Allah. Teruskan ayat 29 itu. Supaya jangan ada seorang manusia pun yang memegahkan diri di hadapan Allah. Manusia pun yang berada di hadapan Allah memegahkan diri, menyombongkan diri. Maksud Allah adalah pemilihan terhadap kita, orang-orang yang bodoh, orang-orang yang hina, orang-orang yang tidak ada pengaruhnya, orang-orang miskin. Ya seperti pengalaman yang saya sampaikan, pengalaman saya sendiri. Itu tujuannya adalah supaya kita bisa di hadapan Allah, tidak ada yang menyombongkan diri. Karena firman Tuhan kemarin mengatakan Allah menentang kepada orang sombong. Musuhnya orang sombong itu Allah. Orang yang memegahkan diri itu musuhnya Allah. Allah yang akan menentangnya. Coba Mang, kita baca satu ayat Mang, di dalam suratan 1 Petrus yang pernah kita baca, suratan 1 Petrus pasal yang kelima, satu ayat yang kelima Mang, dan tambah ayat 6. 1 Petrus 5 ayat 5. Iya. Demikian juga kamu, hai orang-orang muda. Demikianlah kamu, hai orang-orang muda, yang masih muda, anak-anak muda. Terus Tunduklah kepada orang-orang yang tua. tunduklah kepada orang-orang tua. Hargailah, tunduklah kepada orang-orang tua. Apalagi orang tua kita sendiri. Iya, hari-hari ini rame karena ada perkara salah satu saudara kita katanya menghina presiden. Jadi maksudnya ada yang pendukung presiden mengatakan masa orang tua. jadi ini tetapi firman Tuhan katakan kepada kita orang-orang muda, tunduklah kepada orang tua. Terus baik, Dan kamu semua baik yang tua maupun yang muda, rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain. rendahkanlah dirimu seorang kepada. Jangan kita memegahkan diri, jangan kita menyombongkan kita satu sama lain. Wah, karena kita gini, kita kaya, yang lain dapat. Jangan, rendahkanlah kita seorang dengan yang lain. Terus Sebab Allah menentang orang yang congkak, Allah menentang orang yang sombong, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. mengasihani orang yang rendah hati. Jadi, tapi baca tambah ayat 6. Ayat 6. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kalau kuat. kita merendahkan diri ke tangan Tuhan, berarti kita menghargai satu dengan yang lain. Tidak kita merendahkan satu dengan yang lain, tapi kita semua bukan merendahkan, tapi malah kita merendahkan, menghargai satu dengan yang lain. Karena apa? Supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Karena Tuhan mau supaya kita ditinggikan. Tapi kalau kita merendahkan orang lain, kita dianggap sombong, congkak, kita merasa membanggakan, merendahkan diri, membanggakan diri. Itu lawannya Tuhan. Tuhan menentang kepada orang-orang yang congkak, yang merasa pintar, merasa paling kaya, merasa paling berpengaruh. Oleh karena itu gak dipilih oleh Tuhan. Tuhan memilih orang-orang yang tidak berpengaruh, orang yang bodoh,
orang yang hina, orang yang lemah, supaya Tuhan bisa mengangkat orang-orang pilihannya ini. Bahkan kalau di dalam Efesus pasal yang pertama tadi, Tuhan sediakan berkat rohani yang ada di surga ini bagi orang yang dipilih, termasuk orang-orang yang tadinya rendah, tadinya hina, supaya dapat ditinggikan menjadi kehidupan yang sempurna dan dalam arti tidak ada cacatnya. Jadi satu penghargaan, satu pengangkatan Tuhan, karena memang sesuai dengan 1 Petrus 5 ayat 6 ini. Sebab itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Allah yang kuat, supaya Allah meninggikan kalian kalau sudah waktunya. Ya, kalau kita masih belum diangkat, belum ditinggikan, ya sabar dulu. Ya, tetap harus kita semakin merendahkan diri kepada tangan Tuhan yang kuat. Karena tangan Tuhan yang kuat inilah yang mampu meninggikan, yang mampu mengangkat kita. Oleh karena itu, sejak saya membaca di dalam Wahyu pasal yang pertama, bahwa seorang pemimpin jemaat itu berada di tangan kanannya Tuhan. Tangan kanan Tuhan yang kuat, tangan kanan Tuhan yang berkuasa itu. Sejak itu sampai sekarang saya terus menyerahkan diri ke dalam tangan Tuhan itu. Apalagi keadaan kami yang ya seperti tidak ada. Bahkan maaf, kawan saya yang malah lebih muda dari saya. Ya, saya mengabdi kepada Tuhan itu sekarang ini sudah hampir 49 tahun. Mungkin kawan saya itu belum 20 tahun, 25. Kemarin itu menyampaikan kepada saya, Pak Hari itu nggak jelas itu. Pengajarannya nggak jelas katanya. Ya, no problem. Saya bilang gitu. Saya senang kalau saya direndahkan. Sebab saya akan ditinggikan oleh Tuhan. Tetapi satu hal yang saya minta kepada Tuhan, ungkapan ruangan maha suci jangan Tuhan tutup untuk saya. Ini kebutuhan. Karena sejak awal Tuhan panggil kepada saya itu adalah tertarik dengan pengajaran kesempurnaan, tertarik dengan ruangan maha suci, berkat yang ada di ruangan maha suci, terutama yang awal-awal saya berjumpa dengan pendeta saya. Pada waktu itu saya sebagai supir orang rendahan. Ya, terus sudah itu pun saya juga masih 10 tahun, hampir 11 tahun menjadi supirnya Bapak Pendeta Yono. Tapi saya banyak dididik, dipercaya oleh beliau, mewakili beliau sebagai pendeta, mewakili beliau sebagai orang tua. Kalau persoalan anaknya, Har, kau urus anakku. Mewakili aku kamu, Har. Kamu sama dengan aku. Membesarkan hati, ya, supaya maksudnya semangat bekerja. Ya, saya lakukan semuanya itu. Satu waktu saya dipercaya oleh beliau, Har, atas nama aku, itu sering kali kau jumpai Bapak Pembimas, kau jumpai Bapak Dirjen Bimas Kristen itu, kau antarkan beliau atas nama aku, Har. Ya Om, itu. Tapi jangan lupa, memang amplop diberikan ya, untuk biayanya semuanya, jangan khawatir. Kalau Bapak itu minta makan di mana, kau bawa, bayar. Jadi demikian juga pada waktu Bapak Pendeta Totes yang selalu datang ke Indonesia. Kalau saya dapat tugas untuk mengantarkan beliau, beliau selalu bawa saya keuangan yang untuk keperluan beliau. Kau bayar, Har. Ya Om. Dia bayar. Tapi memang beliau itu mendidiknya keras sekali. Jangan lupa pertanggungjawabannya. Jadi sudah, nanti kalau sudah minggu gitu ditanya sama Har, mana Har pertanggungjawabannya? Saya siapkan itu. Saya tahu beliau mendidik saya memang itu pertanggungjawabannya. Kemudian kok bilang, wah makanmu kok banyak Har. Iyalah Om, supaya sehat. Kadang-kadang kalau saya diajak pergi pergi ke luar kota, ke hotel, kalau memang nggak layak kalau saya menginap di hotel bintang 5 atau bintang 6 ya, atau bintang 5 itu ya. Saya sudah pilih saja bintang 1 saja. Yang penting ada AC-nya, saya bisa istirahat, bisa untuk tempatnya mobil semuanya enak.
Tapi kadang-kadang malam itu saya kepingin makan yang enak memang ya. Itu. Tapi kemudian di pertanggungjawaban itu dibaca, luar. Kau makan apa ini ya? Ya makan ini loh Om. Supaya nanti besok saya semangat Om ya. Wah kau dasar. Nah, ini tapi itu beliau senang. Saya memberi orang, apalagi kalau di hotel itu tukang sapu itu sudah tukang parkir, saya yang bayar itu. Karena memang saya diberi kebebasan atas nama beliau. Ya, arti atas nama beliau. Jadi itu saya juga hati-hati dengan diri. Tapi satu hal yang saya ingin sampaikan adalah bahwa pilihannya Tuhan, ya itu sungguh-sungguh. Karena memang Tuhan mau supaya kehidupan kita ini masuk ke dalam rencananya besar. Rencana yang menjadi kerelaannya, keikhlasannya. Dia tidak akan berpikir, ya saya sedikit ya bukan kultus terhadap pendeta saya. Tapi itulah yang saya alami dan saya lihat. Bagaimana beliau mendidik saya. Satu waktu memang biasanya kalau beliau istirahat itu, langganan beliau adalah Hotel Asida di Batu Malang itu. Itu memang hanya ada dua seat VIP room dengan standar. Hanya dua standar itu. Kadang-kadang beliau itu aneh. Saya kadang-kadang apa beliau nggak punya uang, nggak mungkin. Tapi kadang-kadang saya disuruh harga tinggal di luar aja, nggak usah di hotel itu. Ya, nggak satu hotel dengan beliau. Tapi kebetulan di depannya itu ada hotel. Dan saya pilih memang di hotel itu yang terbaik supaya saya nyaman, saya pilih yang ada AC-nya. Artinya memang yang di kelas itu paling tinggi. Tapi bukan hotel sama beliau yang berbintang itu. Tapi kemudian itu. Tapi satu waktu juga beliau, kamu di hotel ini aja. Nggak ada Om, yang ada VIP room. Udah nggak apa-apa kau VIP room. Ya, ini kadang-kadang ya namanya hamba ya, iya aja saya. Ternyata satu waktu saya menginap di hotel itu, Om bilang, kamu nggak usah ke hotel lain, di sini aja. Yang ada VIP room, Om, sama dengan kamar beliau harganya. Udah nggak apa-apa, ambil aja itu. Satu waktu di situ, nggak tahunya di samping saya itu menginaplah putranya Bapak T.D. Pardede yang bernama naik pos-pos itu, ahli ekonomi Sumatera Utara ya. Ekonomi ya, di pakar ekonomi Sumatera Utara itu. Menginap di sebelah saya. Waduh, orang itu sarapan roti, saya juga sarapan roti. Artinya kemudian saya menginjili beliau. Wah, ada ya, maksudnya beliau sepertinya tahu aja beliau itu ya, kalau supaya saya bisa dihargai orang ya, di dalam menyampaikan penginjilan. Dan kemudian itu dengan istrinya ya Sarah itu ya, dia mengeluh kepada saya, kenapa ya Pak Pendeta, saya ini udah hampir 9 tahun, saya dipanggil Pak Pendeta, saya udah 9 tahun saya nggak bisa punya anak. Oh, ada itu teorinya, saya bilang. Wah, dia dengar saya ada saya sampaikan gitu. Zaman itu ada orang tua bangka seperti Zakaria dan Elizabeth. Kalau dia menerima firman-Nya Tuhan, bisa punya anak. Oh iya ya. Ini ternyata beliau ini adalah sarjana ekonomi di Sumatera Utara, pakar ekonominya. Nah, tapi waktu itu dan kemudian akhirnya dia selalu menanyakan tentang hal-hal rohani. Ternyata saya kaya, saya pikir ya. Betul. Selang berapa lama, 7 tahun kemudian, tahun 82, 89 saya diutus ke Sumatera, jumpa saya dengan beliau. Beliau bercerita, Pak Pendeta, sejak saya ketemu dengan Pak Pendeta di Batu, pulang dari situ, seperti apa yang Pak Pendeta sampaikan, untuk punya anak nggak mustahil. Terima firman saja, seperti Zakaria. Jangan nggak percaya seperti nanti bisu seperti Zakaria. Mungkin saya ancam supaya dia nggak serius. Akhirnya kemudian betul. Dan saya melayani orang tuanya, mertuanya, dan beliau cerita saksi.
Sejak itu dia punya anak. Bisa punya keajaiban ya. Waduh, tapi itulah saya yang saya habis pikir. Pendeta saya itu. Kok saya disuruh menginap di hotel itu kelas fit. Selevel dengan anaknya Tede Pardede. Gitu ya. Pada pikir ini padahal sebenarnya kalau dilihat mungkin supirnya orang itu. Tapi itulah. Tapi saya mengaku saya hamba Tuhan, bukan saya pendeta. Dia panggil pendeta terserah. Yang jelas saya hamba Tuhan menyampaikan kebenaran. Dan itu berhasil. Gitu ya. Jadi ini pengalaman yang saya alami. Sedikit yang saya ingin tekankan kepada hari ini adalah keterpilihan. Jadi pemilihannya Tuhan itu jangan diartikan serendah. Itu mempunyai tujuan untuk meninggikan kita. Untuk mempunyai tujuan untuk menjadikan kita menjadi kehidupan yang tanpa cacat. Puncaknya itu sangat luar biasa. Ini satu kedudukan yang paling tinggi. Bisa menyerupai gambarnya Tuhan. Tak bercacat. Menjadi kehidupan yang sempurna. Sekalipun dasarnya. Bukan orang yang berpengaruh. Orang yang hina. Orang yang kecil. Orang yang tidak pintar. Tapi pemilihan Tuhan itu mempunyai maksud yang luar biasa. Yaitu untuk meninggikan kita. Ini, oleh karena itu, siang hari ini saya ingin memberikan satu pemahaman yang dalam. Sebelum nanti kita pada topik berikutnya adalah, marilah panggilan dan pilihan Tuhan. Yang Tuhan tujukan kepada kita ini, jangan kita sia-siakan. Ya, istilahnya orang dunia ya, kesempatan itu jarang terulang. Kalau Tuhan itu memanggil, kita tidak manfaatkan, wah nanti lewat kita. Ini harus kita hargai. Oleh karena itu, siang hari ini secara khusus saya ingin mengajak kalian dan saya untuk memperhatikan bagaimana seorang hamba Tuhan yang ditugaskan khusus oleh Allah untuk menyampaikan pengajaran, menyampaikan berita kepada orang pilihannya. Ya, memang sedikit kita baca di dalam suratan 1 Petrus tadi aja. 1 Petrus pasal yang pertama, Mang. Coba kita baca bersama-sama. 1 Petrus 1 ayat yang pertama. Perhatikan dengan baik-baik. 1 Petrus 1 ayat 1. Ya. Dari Petrus, Rasul Yesus Kristus. Dari Petrus, Rasulnya Yesus Kristus. Kepada orang-orang pendatang yang tersebar di Pontus, Ya. Galatia, Kapadokia, Asia Kecil, dan Bitinia. Ini adalah orang-orang yang tersebar di daerah-daerah orang-orang yang berasal dari perbegu. Ya, bukan orang-orang yang berasal dari orang Israel. Tanah Asia Kecil ya. Galatia apa semua. Teruskan, Man. Yaitu orang-orang yang dipilih. Perhatikan. Orang-orang yang tersebar di mana-mana, terutama ya termasuk Indonesia ini, ya kalau Indonesia jelas tidak ada koneknya dengan Israel. Jelas kita ini adalah bangsa non-Israel yang dianggap mungkin kalau Israel itu orang pilihannya, kita bukan orang pilihannya. Tapi orang-orang yang tersebar di mana-mana, khususnya orang-orang yang dipilih Allah. Jadi ya di mana-mana tapi orang pilihan. Terus, Mang, Sesuai dengan rencana Allah Bapa kita dan yang dikuduskan oleh Roh. Iya, yang dikuduskan oleh Roh, supaya taat kepada Yesus Kristus. iya, Dan menerima percikan darahnya. menerima percikan darahnya. Percikan darah ini adalah pelayanan Yesus sebagai imam besar. Imam besar itu tugas pokoknya adalah untuk membawa darah yang dikorbankan oleh umatnya itu, khusus 1 tahun sekali, membawa darah lembu muda
darahnya dibawa masuk ke dalam ruangan Majuki untuk dipercikkan kepada peti perjanjian. Dan saat peti perjanjian itu dipercik dengan darah itulah, maka terjadilah hadiratnya Tuhan. Sebenarnya yang dimaksud orang yang menerima percikan darah itu adalah orang-orang yang disempurnakan. Sebab kalau darah yang dibawa oleh imam besar itu masuk ke dalam ruangan Majuki, dipercikkan di atas peti perjanjian, darah lembu muda untuk imam besar dan keluarganya, supaya imam besar dan keluarganya dikuduskan dan disempurnakan. Tapi darah domba jantan itu adalah untuk jemaat umatnya semuanya, supaya juga menjadi jemaat yang dikuduskan dan disempurnakan, tidak bercacat secara lahiriah, tapi seperti yang sudah. Jadi ini adalah tugasnya imam besar. Jadi orang-orang yang dipilih, yang dipercik dengan darah, artinya memang orang-orang yang sedang disempurnakan. Terus memang bacakan. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera makin melimpah atas kamu. Iya, kiranya damai dan sejahtera melimpah atas kamu. Jadi ini adalah satu kalau kita sedikit saya kembalikan di dalam 1 Petrus, nanti akan saya bawa ke sana saja. Kalau kita mendapatkan percikan darah, itu kita mendapat kasih dari Tuhan, kasih karunia dan berkat yang limpah, bukan berkat jasmani saja, berkat rohani yang ada di dalam surga. Semuanya itu, segalanya itu telah dikaruniakan kepada kita, orang-orang yang dipilih untuk menjadi kehidupan yang tak bercacat, untuk menjadikan kehidupan kita ini terpercik oleh darah, supaya menjadi kehidupan yang sempurna, nggak ada cacatnya, nggak ada kekurangannya, tidak ada kelemahannya, tidak ada tanda-tanda ketidaksempurnaannya. Jadi di sini adalah seperti Rasul Petrus katakan, kiranya damai sejahtera, kasih karunia, dan berkat limpah. Yang dimaksud di sini adalah berkat rohani. Oleh karena itu, Rasul Paulus di dalam surat Petrus khususnya, baik suratan Petrus yang pertama, seperti yang telah kita baca bersama, bahwa Tuhan mau. Ya, sedikit saya teringat apa yang sudah kita baca tadi. Coba kita baca ulang, Mang. 1 Petrus pasal yang kelima, Tuhan mau supaya jangan ada seorang pun yang memegahkan diri. Tapi, Mang, saya rasa tadi belum dibaca ya. 1 Korintus pasal pertama ya. Sedikit, Mang, kita kembali di situ, Mang. 1 Korintus pasal yang pertama supaya jangan lupa. Ini yang saya persiapkan. 1 Korintus pasal yang pertama, ayat yang ke-29 dibaca ulang. Teruskan ayat 30, 31. Oke. 1 Korintus 1 ayat 29. Ya. Supaya jangan ada seorang manusia pun yang memegahkan diri di hadapan Allah. Supaya jangan ada seorang pun yang menyombongkan diri itu. Oleh karena itu Tuhan memilih itu bukan dasarnya orang itu punya jasa, dasarnya itu orang itu kaya, dasarnya orang itu berpengaruh. Ya, itu sebabnya kalau Tuhan memilih murid-muridnya, ya mungkin Rasul Petrus, Rasul Paulus lah yang terakhir ya sebagai rasul yang dipilih itu memang agak intelek. Ya memang dia memang luar biasa. Tapi yang lain-lainnya itu, Petrus 12 rasul itu rata-rata orang sederhana. Ya kalau di sini maaf kata, ini Pepi yang paling kenal banyak dengan orang-orang yang di Pantai Labu itu penjala ikan. Nah, kalau di sini kebanyakan orang-orang kampung istilahnya, atau orang apa? Bukan orang kampung. Orang suku Jawa apa, Bi? Iya, Melayu. Melayu. Melayu bukan berarti apa. Bosnya itu di Deni Serdang ini orang Melayu. Tapi banyak kan mereka adalah nelayan-nelayan. Ya.
Memang pada umumnya orang Melayu agak sedikit, tapi itu tidak harus banyak sekarang ini, di era sekarang ini. Jadi orang-orang yang sederhana, orang-orang yang kecil-kecil itu yang dipilih jadi Rasul Petrus. Itu sebabnya Rasul Petrus mengatakan jangan ada seorang pun di hadapan Tuhan yang menyombongkan dirinya, nanti akan ditentang. Tapi kalau merendahkan diri, nanti akan ditinggikan oleh Tuhan. Ayat 30, Mak. Ayat 30. Ya. Tetapi oleh Dia, Ya. kamu berada dalam Kristus Yesus, Iya, kamu berada dalam Kristus Yesus, yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. iya. Ia membenarkan dan menguduskan Panggilan Tuhan kepada kita ini pertama untuk membenarkan. Ini kalau dalam pengajaran tabernakel sama dengan membawa masuk ke dalam pelataran halaman, daerah kebenaran. Terus, Man? Dan menguduskan. Membawa kita kepada daerah kesucian. Itu namanya ruangan suci. Tuhan membenarkan, Tuhan menguduskan, dan menebus kita. Menyempurnakan kita, mengganti kehidupan kita supaya menjadi sama seperti Tuhan. Karena pribadi Tuhan yang menjadi pembayaran penebusan kita itu nilainya adalah tanpa cacat, pribadi yang sempurna, darahnya adalah darah yang sangat sempurna. Dia ingin kita dibenarkan halaman, kita disucikan, masuk ke ruangan suci, dan kita mengalami penebusan, penyempurnaan, masuk ke dalam ruangan Maha Suci. Puncaknya, supaya kita bagian menjadi tubuhnya Kristus yang serupa dengan gambar Dia, memiliki kebenaran, memiliki kesucian, dan memiliki kesempurnaan, ketidakcacatan. Ya. Oleh karena itu ayat 31, Mang. Ayat 31. Ya. Karena itu seperti ada tertulis, barang siapa yang bermegah, silakan. Ya, dikatakan kalau mau bermegah silakan. Tapi apa? Hendaklah ia bermegah di dalam Tuhan. Jangan bermegah karena dirinya sendiri, keberhasilannya sendiri, apanya semuanya. Bermegahlah di dalam Tuhan. Kalau mungkin salinan yang lain dikatakan, kalau kita atas apa yang dilakukan Tuhan, bermegah terhadap apa yang dilakukan bukan oleh karena kekuatan kita, kemampuan kita, kebiasaan kita, kekayaan kita, apa yang dilakukan oleh Tuhan itu boleh bermegah. Ya. Jadi oleh karena itu saya ingin membawa langsung sekali lagi tadi di dalam suratan 1 Petrus yang sudah saya sampaikan. Coba kita baca, Mang, 1 Petrus pasal yang kelima ya. Ya, coba Mang kita baca 1 Petrus pasal yang kelima. Kita baca ya. Sekali lagi, serahkanlah segala ayat 6 tadi, Mang. Sekali lagi ayat 6. 1 Petrus 5 ayat 6. Iya. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat. Rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat itu. Terus supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Pada waktunya itu. Kalau soal waktu itu, Tuhan katakan, jangankan aku, jangankan siapapun, aku saja dia tahu. Penentu waktu itu Bapa. Kapan Bapak angkat? Ya, kalau maunya sekarang. Kalau besok. Oleh karena itu dikatakan seperti ini. Jangan kita sombong karena kita, nanti saya mau ini, saya itu, saya mau berbuat ini, nanti dapat untung, saya buat ini. Jangan, itu sombong itu. Bilanglah kalau kehendak Tuhan, saya mau gini, saya itu. Sebab kita nggak tahu, besok aja nggak tahu. Iya, seperti kayak macam sekarang saja. Ya, seperti aja saya mengalami minggu ini aja, minggu yang lalu lah.
mulai dari hari Sabtu itu memang sudah mulai ya terjadi penurunan terhadap apa ya, bengkak saya, tubuh saya ini kok bengkak gitu semua ya. Kemudian sudah mulai agak mering, tapi kemudian seluruh badan ini kalau kepanasan berkeringat guatal semua. Semua sampai rambut sampai saya potong gundul rambut saya biar agak ada gatal semua. Saya beli Kapotik, minum obat gatal, saya minum 3 hari berturut-turut, memang agak reda sekarang. Saya beli apa itu bedak gatal itu, terus saya bedaki gatal. Karena kok bedak, jangankan ya, apa yang terjadi besok seringkali kita nggak tahu. Masa kita mau gini, mau gitu, mau gini. Oleh karena itu kalau bermegah, maka apa yang dibuat Tuhan? Oh puji Tuhan, Tuhan sudah begini, Tuhan buat saya begini, Tuhan begitu. Jangan bermegah karena aku. Lalu lawannya Tuhan itu. Ya, oleh karena itu saya ingin ajak kita loncat, Mang, ayat yang ke-10, Mang. Saya bacakan dalam bahasa masa kini ya, gitu ya. Coba ayat 10, Mang, perhatikan, Mang. Ayat 10. Ya. Dan Allah sumber segala kasih karunia, Iya, yang telah memanggil kamu dalam Kristus, kepada kemuliaannya yang kekal, iya, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. dalam bahasa Indonesia masa kini saya bacakan ya. Tetapi sesudah kalian menderita sebentar, Allah sendiri akan membuat kalian menjadi sempurna. Jadi Rasul Paulus ini di dalam pasal 5 ini khususnya, pasal-pasal yang lain itu selalu menyampaikan kepada orang-orang pilihannya itu, jangan menderita karena berbuat dosa. Tapi kalau dia menderita karena Kristus, itu harus bersyukur, berterima kasih, karena Tuhan katakan di sini, tetapi sesudah kalian menderita sebentar, Allah sendiri akan membuat kalian menjadi sempurna. Ia akan menegakkan, Ia akan menguatkan kalian, serta mengokohkan kalian. Sebab Ia adalah Allah yang sangat baik hati, yang sudah memanggil kamu untuk turut merasakan keagungannya yang abadi melalui Kristus. Jadi memang Tuhan itu ingin kita dikokohkan, ditegakkan, diapakan. Tapi jangan kita memegahkan diri. Apalagi kalau kita menderita bersama Dia. Sebentar saja, tenang saja, nggak lama. Nanti kamu akan disempurnakan. Jadi, tapi coba, Mang, kita kembali kepada 1 Petrus pasal yang keempat, Mang. Tadi kita baca 1 Petrus pasal yang keempat. Coba kita baca ayat ke-7 dulu sekali lagi. Saya senang ini ya. 4 ayat 7. Iya. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Iya. Karena itu kuasailah dirimu. Karena itu kuasailah dirimu. Dan jadilah tenang. Iya. Supaya kamu dapat berdoa. Ya, sudah. Kuasai dirimu. Kalau ada sesuatu apa, jangan panik, jangan tegang, jangan apa, tenangkan. Supaya dapat berdoa. Kata Tuhan ya. Ayat 8, Mang. Ayat 8. Tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain. Kasihilah seorang akan yang lain. Terus? Sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Kasih mampu menutupi segala sesuatu. Kedepankan kasih. Kalau ada sesuatu apa, tenang, berdoa, dan yang penting tunjukkan kasih itu, munculkan kasih itu. Sebab kasih itu nanti akan menetralisir semua yang muncul yang apa, semuanya akan ditutup. Ya di situ ya. Tapi saya ingin membaca di dalam ayat yang ke-12, Mang. Ayat 12. Ya. Saudara-saudara yang kekasih, ya, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian. Dalam bahasa sederhana dikatakan, saudara-saudari yang saya kasihi,
Janganlah kaget ketika kalian mengalami banyak penderitaan karena mengikut Tuhan. Jadi karena mengikut Tuhan kemudian ada penderitaan, jangan kaget, jangan heran, kata Rasul Paulus ini kepada orang-orang, terutama orang pilihannya Tuhan. Kalau penderitaan datang, tenang tadi, supaya bisa berdoa. Yang penting mengasihi, kedepankan rasa kasih. Dan kalau datang masalah penderitaan, jangan kaget. Kecuali kalau tidak, teruskan, Bang. Seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Terus, sebaliknya, ya, bersukacitalah. Bersukacitalah. Terus, sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus. ya, sebagai bagian yang kau dapat penderitaan Kristus. Terus, supaya kamu juga boleh bergembira, ya, dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya. kalau dia datang dalam kemuliaannya, wah, sama kita ya Tuhan. Aku pernah menderita. Oh ya, sama. Jadi tenang aja kau. Sebab nanti kita akan melihat. Tetapi coba teruskan, Bang, teruskan. Ayat 14. Ya. Berbahagialah kamu, Ya, jika kamu dinista karena nama Kristus, kamu dihina karena nama Kristus. sebab roh kemuliaan, Sebab roh Allah, roh yang kemuliaan itu, yaitu roh Allah ada padamu. roh Allah ada padamu. Terus, Janganlah ada di antara kamu yang harus menderita sebagai pembunuh, jangan orang itu menderita karena pembunuh atau orang terus atau pencuri, pencuri, atau penjahat, jahat. atau pengacau. Iya, Tetapi tetapi jika ia menderita sebagai orang Kristen, iya, maka janganlah ia malu. kalau dia menderita karena orang Kristen, artinya pengikutnya Tuhan, menderita jangan malu. Terus, Melainkan hendaklah ia memuliakan Allah dalam nama Kristus itu. ayat 17 perhatikan. 17. Karena sekarang Karena sekarang telah tiba saatnya penghakiman dimulai. telah tiba penghakiman dimulai. Saya bacakan dalam bahasa terjemahan sederhana ya. Ayat 17 itu, karena kita hidup dalam masa di mana Allah sudah mulai menghakimi dunia. Dan kita, yaitu umatnya sendiri, terutama yang dipilih oleh Tuhan, yang sekarang sedang dihakimi lebih dahulu. Hal ini terjadi karena melalui penderitaanlah kita disempurnakan. Jadi jangan kita, waduh, seperti ada penderitaan kayak nyala api, kemudian kita, waduh, kita bingung, sesuatu lah biasa itu. Karena itu memang sekarang itu waktunya Tuhan sedang menghakimi, dan kita sedang diuji. Apakah memang sungguh-sungguh kepercayaan kita kepada Tuhan itu ada? Tapi nanti sesudah kita menderita sebentar saja, kita akan disempurnakan. Di sini kalau kita menderita dikatakan hal ini terjadi karena melalui penderitaanlah kita disempurnakan. Jadi Rasul Petrus ini secara khusus menasihati kepada orang-orang pilihannya, siap dalam menghadapi apapun. Terutama kalau kita diizinkan, jangan seperti kita kayak macam kebanggaran jenggot, atau dia seperti nyala api datang kepada kita. Slow saja, itu ujian. Bagaimana kepercayaan kita kepada Tuhan? Tenangkan, supaya kita berdoa. Di kemudian hari Tuhan akan jawab kita. Serahkan segala khawatir kita kepadanya. Sebab ini adalah proses. Orang-orang pilihan itu harus disempurnakan. Orang-orang pilihan itu harus dijadikan kehidupan yang tak bercacat di hadapannya. Nanti akan dihadapkan kepada Tuhan dalam satu bentuk, satu tubuh. Rencananya Allah yang besar itu nanti semua yang ada di bumi ini, terutama yang tersebar di mana-mana sebagai orang-orang pilihan ini, dia harus diuji dulu, dihakimi dulu, supaya dia bisa menjadi kehidupan yang bisa diarahkan kepada kesempurnaan. Tujuannya ke situ, supaya dapat dihadapkan kepada Tuhan dalam keadaan yang tanpa cacat di hadapannya. Oh, ini yang luar biasa ya. Oleh karena itu saya akan percepat sedikit, Mang. Mari Rasul Petrus kemudian menasihatkan kepada kita pada surat Petrus yang kedua, Mang.
Coba lebih dulu kita baca ayat yang ketiga dan empat, Mang. Lebih dulu kita baca ayat 3 dan 4. Surat Petrus yang kedua ayat 1 Ya, pasal 1 ayat 3. pasal 1 ayat 3. Betul. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh. Dalam bahasa Indonesia sederhana ya, saya bacakan ya. Dengan kuasanya sendiri, Allah sudah memberikan kepada kita segala sesuatu yang kita butuhkan untuk menjalani hidup yang sesuai dengan kehendaknya. Sekali lagi, kehendak Tuhan adalah untuk menjadikan kehidupan kita tak bercacat di hadapannya. Untuk inilah Tuhan telah menyediakan, memberikan kepada kita segala sesuatu yang kita butuhkan untuk menjalani itu. Semua berkat rohani itu diberikan kepada kita karena kita benar-benar mengenal Dia. Jadi berkat rohani itu, terutama ini berkat rohani. Kalau berkat jasmani saja, ditakutkan orang itu bukan memuliakan Tuhan, malah membanggakan diri, membuat dirinya menjadi musuhnya Allah, akan ditentang oleh Allah. Tapi kalau kita merendahkan diri, apalagi kalau kita menerima berkat rohani, itu adalah untuk supaya kita dipenuhi kebutuhan kita untuk menjadi kehidupan yang sesuai dengan kehendaknya. Yaitu apa? Menjadi kehidupan yang tidak bercacat tadi. Sangat membutuhkan berkat-berkat rohani, dan segala berkat rohani itu dilimpahkan ya, karena memang untuk memenuhi kebutuhan dari orang-orang yang disempurnakan itu sangat membutuhkan berkat-berkat rohani. Kalau di dalam pengajaran tabernakel ini bukan hanya berkat yang di kebenaran yang di halaman, bahkan berkat yang ada di kesucian, tapi berkat yang sampai di maha tinggi, di berkat yang maha suci. Karena inilah yang dibutuhkan bagi orang-orang yang disempurnakan itu. Jadi orang-orang yang hidup sesuai dengan kehendaknya. Dan kehendak Tuhan itu kehendakannya dengan ikhlas. Itu sebabnya Dia sediakan kebutuhannya. Berkat rohani. Jujur, kalau saya sudah 48 tahun lebih ini mengikut Tuhan, terutama dalam pengajaran ini, sejak saya ceritakan tadi, saya tertarik aja dengan pengajaran kesempurnaan. Hari-hari ini saya sangat diberkati oleh Tuhan dengan berkat rohani yang sangat besar. Misteri ruangan maha suci diungkapkan. Misteri ruangan maha suci diungkapkan. Bagaimana supaya kita bisa hidup sesuai dengan kehendak Allah, menjadi kehidupan di hadapan Allah dalam keadaan yang tak bercacat, yang disempurnakan. Ini adalah satu hal yang luar biasa. Itu dibutuhkan. Ya, dan kemudian ya, mengenal Allah yang sudah memanggil kita sesuai dengan kemuliaan dan kebaikannya. Tapi ya, coba Mang ayat 4 lanjutkan, Mang, sedikit. Ayat 4. Ya. Dengan jalan itu Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar. Janji-janji yang sangat berharga dan sangat besar. Ya, janji, kalau kesucian saja tidak perlu Tuhan berikan janji-janji yang sangat besar, sangat berharga. Tapi kalau untuk maha suci, kesempurnaan, ketidakcacatan, hidup sesuai dengan kehendak Allah, ini dibutuhkan janji-janji yang sangat besar dan sangat berharga. Nilainya harus nilai ruangan maha suci, berkat rohani yang berasal dari ruangan maha suci. Teruskan, Mang. Supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi. Supaya kita dapat mengambil bagian dalam kodrat ilahinya, keadaan yang sebenarnya. Pribadi Tuhan, kodrat ilahinya itu adalah pribadi yang sempurna, pribadi yang mulia, dan dulu pernah
disandang oleh manusia. Bapa leluhur kita pertama Adam dan Hawa memiliki kehidupan yang serupa dengan gambarnya Allah. Oleh karena itu dia ditempatkan oleh Allah di Taman Firdaus, di Taman Eden, sama dengan ruangan maha suci dalam kerajaan surga. Tapi setelah berkat kesempurnaan Allah hilang dari Adam, dibuang ke bumi. Tapi sekarang kemurahan Tuhan dibuka kembali. Orang-orang itu harus memilih kriteria orang-orang yang dipilih yang harus masuk ini. Prosesnya pemilihan. Oleh karena itu, dan harus mempunyai sifat kodrat ilahinya. Ya. Oleh karena itu ayat kelima, kita loncat saja. Ayat 5. Ya. Justru karena itu, Ya. kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha. Kamu harus sungguh-sungguh berusaha supaya kita memiliki kehidupan yang sama dengan Tuhan, yaitu memiliki kehidupan yang sesuai dengan kodrat ilahinya Tuhan yang sempurna itu. Terus Untuk menambahkan kepada imanmu ya, kebajikan. bagaimana caranya supaya kita bisa sampai kepada kodrat ilahinya Tuhan, sifat-sifat yang sama dengan Tuhan itu? Maka caranya pertama, kita harus percaya, dan percaya itu ditambah dengan yang pertama, namanya kebajikan. Hidup yang baik, jangan hidup yang sembarangan. Ya. Hidup yang baik dalam bahasa Indonesia terjemahan saudara, caranya adalah pertama, hidup dengan baik. Terus Dan kepada kebajikan pengetahuan. kedua, dari memiliki kehidupan yang baik ditingkatkan menjadi hidup yang berpengetahuan tentang hidup yang bijaksana. Jadi bukan pengetahuan dunia, pengetahuan yang bijaksana. Bagaimana kita harus bertindak didasarkan pengetahuan kebijakan. Terus Dan kepada pengetahuan penguasaan diri. ya, dan berikutnya yang ketiga, belajarlah bagaimana cara menguasai diri. Wah, ini penting ini supaya kita bisa mencapai titik sesuai dengan kodrat ilahinya Tuhan. Sifat menguasai diri ini adalah dari iman ditambah kepada pengetahuan yang baik, kehidupan yang baik. Dari kehidupan baik diteruskan lagi dengan kita memiliki pengetahuan tentang hidup yang bijaksana. Dan kemudian yang ketiga, belajar bagaimana menguasai diri. Betul-betul jangan mudah emosi, apalagi kita sudah menerima pelajaran pengajaran kesempurnaan dalam arti memiliki nilai yang sangat baik. Sabar, murah hati. Jadi harus itu mengendalikan dirinya, direm dengan kesabaran, direm dengan supaya kita mampu menguasai diri. Jangan kemudian kalau emosi cepet saja. Ya kalau marahnya cepet gampang, tapi penguasaan dirinya ini yang penting. Terus Kepada penguasaan diri ketekunan. kalau kita sudah bisa menguasai diri, yang keempat, belajarlah bagaimana cara bertahan dalam kesusahan. Bertekun. Jangan kalau kita menghadapi hal-hal yang sulit kemudian kita tidak ada ketekunan, malah kemudian kita cenderung putus asa. Ngapain? Perlu ketekunan, perlu belajar bagaimana menahan penderitaan, bertahan dalam kesusahan. Kalau susah bukan malah frustasi, bukan. Ya, ini kodrat ilahinya Tuhan. Yang kelima atau keempat, yaitu bertekun, bukan tambah putus asa, tapi harus bertekun. Terus Dan kepada ketekunan kesalehan. ya, dan kepada ketekunan kelima adalah kesalehan sebenarnya. Nanti saya jelaskan. Terus kesalehan. Dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara. Keenam, kasih kepada saudara-saudara seiman. Apalagi yang seiman itu keluarganya sendiri,
anaknya sendiri, istrinya sendiri, suaminya sendiri, abangnya sendiri, kakaknya sendiri, adiknya sendiri, seiman, bahkan mungkin satu gereja, satu sama-sama kepercayaan. Terus Mang, dan kepada kasih akan saudara-saudara, kasih akan semua orang. ketujuh, kasih kepada semua orang. Jadi ini sebenarnya tingkatan yang harus kita usahakan. Iman itu sama dengan halaman, perbuatan baik, pengetahuan, penguasaan diri, ketekunan, kesalehan itu sama dengan ruangan suci. Dan yang terakhir, yang keenam, kasih kepada saudara-saudara seiman dan kasih kepada semua orang dengan perbuatan. Itu ruangan maha suci. Coba Mang, lanjutkan pada ayat yang ke-8 Mang. Ayat 8. Ya. Sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, Terus, kamu akan dibuatnya menjadi giat. ya, Hasil dalam pengenalanmu akan Yesus orang Kristus pilihan Tuhan yang kita. berhasil itu adalah orang yang bukan hanya percaya, ditambah dengan pengetahuan, dengan perbuatan baik, ditambah lagi dengan pengetahuan kebijakan, dan kemudian ditambah lagi dengan penguasaan diri, ditambah lagi dengan ketekunan, bertambah lagi dengan kesalehan. Itu sama dengan ruangan suci. Hidup saleh, hidup menurut kemauan Tuhan. Hendaklah kamu suci. Coba dalam 1 Petrus tadi kalau kita baca di pasal berikutnya ada, hendaklah kamu suci sama seperti dia suci. Tapi Tuhan mau, bukan kita hanya suci, hanya di ruangan suci, tapi kita harus sudah ruangan maha suci. Itu sebabnya oleh Tuhan berkemurahan kepada kita, diungkapkannya ruangan maha suci kepada kita, supaya kita bisa meningkat sampai puncaknya. Panggilan kita ini menjadi panggilan yang berhasil. Coba Mang kita baca pada ayat yang ke-9, Mang. Ya. Ayat 9. Ya. Tetapi barang siapa tidak memiliki semuanya itu, Kalau orang itu tidak memiliki iman, kehidupan yang baik, kebajikan, kemudian pengetahuan, kemudian penguasaan diri, ketekunan, kesalehan, maka bahkan ditambah kasih, maka kehidupan itu terus apa Mang? ia menjadi buta dan picik, Sama dengan orang buta rohani, nggak tahu apa-apa. Terus karena ia lupa karena ia lupa, bahwa dosa-dosanya yang dahulu telah dihapuskan. seperti dia tidak mengalami pelayanan Tuhan sebagai imam besar untuk menyelesaikan dosa. Bahkan dia lupa, tidak ingat, bahkan jangan-jangan tidak tahu tentang ruangan maha suci. Ruangan maha suci itu adalah penyelesaian dosa. Jadi karena tidak memiliki ketujuh hal tadi, maka dia lupa dengan ruangan maha suci, atau tidak tahu dengan ruangan maha suci. Tapi ayat 10 perhatikan. Ayat 10. Ya, Karena itu saudara-saudaraku, saudara-saudaraku, berusahalah sungguh-sungguh dalam bahasa yang terjemahan sederhana dikatakan, oleh karena itu saudara-saudari, berusaha lebih keras lagi untuk melakukan ketujuh hal yang saya tuliskan di atas. Terus, supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh. karena dengan begitu kamu memastikan bahwa kamu benar-benar sudah dipanggil dan benar-benar pasti kamu sudah dipilih. Jadi, ini untuk memastikan bagaimana kita dipilih itu tadi. Memastikan untuk kita dipilih harus ada kesungguhan. Terus Mang, Sebab jikalau kamu melakukannya, kamu tidak akan pernah tersandung. dalam bahasa Indonesia terjemahan sederhana dikatakan, karena kalau kamu tetap melakukan hal-hal tadi, mulai iman, ruang halaman, kemudian ditingkatkan kepada kebaikan, pengetahuan, penguasaan diri, ketekunan, kesalehan, ruangan suci itu, ditambah lagi dengan terus ditingkatkan sampai kasih ruangan maha suci itu, maka kata ayat ini, kamu pasti tidak akan gagal mencapai tujuan surgawi. Tidak akan gagal, pasti.
bisa mencapai tujuan kita untuk mencapai surgawi, ruangan maha suci itu, kita bisa menghadap kepada Tuhan dengan keadaan yang tanpa cacat dan celah. Wah, ini luar biasa. Oleh karena itu, mari kita usahakan sungguh-sungguh. Jangan kalau susah tambah kita undur. Kita harus semakin bertekun. Kita anggap itu pembentukan kodrat ilahi kita untuk sama dengan kodrat ilahinya Tuhan. Bukan hanya sekedar halaman percaya ditingkatkan sampai kepada ruangan suci kesalehan, sampai kepada kasih kesempurnaan ruangan maha suci, supaya memastikan panggilan kita dan pilihan kita itu benar-benar pasti, dan memastikan untuk kita bisa masuk. Tapi tambahkan ayat 11, Man. Ayat 11. Ya, ya. Dengan demikian, kepada kamu akan dikaruniakan hak penuh untuk memasuki kerajaan kekal. Kerajaan surga itu terbuka untukmu. Hak penuh. Dengan demikian kita mendapatkan hak penuh. Diberikan tiketnya itu. Tiket yang fake. Hak penuh untuk masuk ke dalam kerajaan yang kekal itu. Semoga apa yang Tuhan sampaikan pada season ini kita buktikan keseriusan kita di dalam menanggapi panggilan dan pilihannya Tuhan. Jangan sampai kita gagal. Apalagi dalam kata lain, kita nanti akan bisa menjadi murtad, artinya kita kembali berdosa lagi. Tapi kita harus meneguhkan panggilan dan pilihan kita supaya kita mendapatkan kepastian tidak akan gagal, kepastian untuk kita tidak akan berdosa lagi, kepastian kita untuk menjadi kehidupan yang sempurna, supaya kita memiliki hak penuh, hak untuk memasuki kerajaan yang kekal itu. Semoga Tuhan memberkati saudara oleh pelayanan Tuhan sebagai imam besar, oleh ungkapan rahasia ruangan maha suci, terutama untuk kita bisa menjadi kehidupan yang sempurna dalam arti memiliki kehidupan yang tak bercacat. Tidak ada kekurangannya, tidak ada karena memang Tuhan telah menentukan pilihannya, budgetnya, berkat-berkat rohani, janji-janji yang paling besar, janji-janji yang paling harga itu semua diserahkan untuk memenuhi kebutuhan kita menjadi kehidupan yang disempurnakan ini. Sekali lagi, Tuhan memberkati saudara, Tuhan memberkati saya. Amin.